Rusia telah menghentikan pengiriman minyak Kazakhstan ke Jerman melalui pipa Druzhba. Minyak Kazakhstan saat ini memenuhi sekitar 30% kebutuhan Jerman. Nah loh, Jerman kehilangan sumber minyak. Garda Revolusi Iran lepaskan tembakan ke arah kapal-kapal di Selat Hormuz yang nyoba nembus blokade diem-diem. Tembakan langsung menargetkan kapal Swiss MSC Francesca dan 2 kapal lainnya, kapal Yunani dan Emirat, setelah mereka mematikan sistem pelacakan AIS mereka dalam upaya untuk melewati Selat Hormuz tersebut diam-diam. Tahu nggak, gengs? Turkmenistan itu sejak tahun 93 negeri tanpa tagihan listrik, tanpa tagihan air, tanpa tagihan minyak dan gas. Kekayaan alamnya murni digunakan untuk kesejahteraan rakyatnya. Keren. Senator Amerika Serikat John Ossoff tentang menantu Trump yang beragama Wahyudi, Jared Kushner. Dia nerima gaji dari Arab Saudi sebesar $2 miliar dan sekarang dia mimpin diplomasi Amerika di Timur Tengah. Sementara pada saat yang sama, dia minta para pangeran dan syekh di seluruh dunia Arab untuk beri dia lagi uang miliaran dolar lagi. Kemaruk banget Jared Kushner tuh, sang menantu. CNN baru aja spill apa yang selama ini ditutup-tutup sama pihak Donald Bebek. Militer Amerika boncos. Stok rudal inti ludes buat perang lawan Iran. 45% precision strike missile atau misil presisi udah dipakai. Setengah dari semua rudal pencegat THAAD udah habis. Rudal Patriot udah berkurang 50%. Dan 30% rudal jelajah Tomahawk udah ludes juga. Si Amerika ini hampir ngebakar duit triliunan buat amunisi mahal cuma demi ngeruntuhin negara berdaulat. Tapi malah ketahuan kalau stok senjata mereka sendiri tuh udah nipis banget. Efek samping juga dari perang Ukraina, Houthi, perang 12 hari, sampai drama yang sekarang. Pas Iran lagi tahan banting sambil bales lebih ngeri, Washington malah bengong lihat gudang senjata yang udah makin kosong melompong. Dan waktu untuk refillnya ngisi lagi itu nggak sebentar, geng. Udah dipetain nih zona pertahanan depan punya tentara si rewel di Lebanon Selatan. Batas lautnya bener-bener nyaplok ladang gas kono milik Lebanon. Padahal hak eksplorasinya udah dijamin jelas di perjanjian batas laut tahun 2022 yang dimediasi Amerika. Si rewel lagi berencana buat nyolong ladang gas senilai $40 miliar di perairan Lebanon. Biar rencana ini mulus, mereka bakal ngerat 70 desa, termasuk 3 desa Kristen. Dan sayang, dunia seakan gak berkutik atas penjajahan si rewel tersebut. Fasilitas energi seluruh dunia lagi pada meledak dan gak ada yang tahu pasti penyebabnya apa. Nih ya, kilang minyak dan fasilitas energi terbesar yang kena hantam bulan ini. Tanggal 3 April terminal ekspor minyak utama Rusia. Tanggal 4 unit distilasi minyak mentah Rusia. Tanggal 7 April bangkit listrik India. Tanggal 9, kilang minyak Meksiko. Tanggal 14, pembangkit listrik India. Tanggal 15, kilang energi Australia. Tanggal 15, kilang energi Australia. Tanggal 20, kilang minyak Rusia. 21 April, kilang minyak India, bangkit listrik Rumania, dan rig minyak Texas. Beberapa di antaranya emang kena hantam drone, tapi sisanya secara misterius tiba-tiba kebakar. Padahal ini semua kejadian pas lagi dunia dilanda krisis energi terparah dalam beberapa dekade terakhir. Apa elit global sengaja mau bikin dunia kena lockdown lagi dengan cara nyekek pasokan energi global? Jabat militer Amerika secara bertahap terang-terangan nunjuk kalau mereka nggak sejalan sama Donald Bebek. Menurut pidato Jenderal Amerika Mark Milley, kita nggak bersumpah setia sama calon diktator. Kita bersumpah setia pada konstitusi negara. Dan kita siap mempertaruhkan nyawa buat ngejagain konstitusi negara. Pak Purbaya debat seru sama Bank Dunia, World Bank, dan IMF, International Monetary Fund di Washington, Amerika. Menteri Keuangan kita memaparkan kekuatan ekonomi Indonesia yang menyala, bosku. Di saat dunia gonjang-ganjing, ujungnya mereka nawarin utang ke Indonesia. Ya, langsung ditolak sama Pak Purbaya. Pak Purbaya bilang, bantalan Indonesia kokoh. Kita masih punya 420 triliun lebih di kantong kita saat ini. Dan terus nambah seiring waktu. Jadi ya, Bank Dunia sama IMF yang melongo aja. Menyala Pak Purbaya. Adeh, rumah sakit Indonesia di Gaza, Palestina yang dibangun dari patungan uang rakyat Indonesia sekarang didudukin pasukan tentara si rewel dan dijadikan markas sementara. Tuh lihat, gengs.
tepat kayak yang udah diprediksi sama pakar geopolitik dan strategi militer dunia, baik blok barat dan blok timur, kalau perpanjangan gencatan senjata sepihak dari Amerika itu sebenarnya kode keras, bakal ada serangan besar-besaran ke Iran. Pihak otoritas Iran juga udah nangkep sinyal kuat soal kecurigaan itu, makanya Garda Revolusi langsung nyiapin skenario terindah buat ngadepin segala kemungkinan yang ada. Iran memang lagi nunggu momen di mana Donald Bebek bakal ngetaruhin semua aset rakyat Amerika biar nanti dunia internasional bisa lihat sendiri gimana Amerika bukan lagi negara adidaya superpower yang harus ditakutin. Argentina bakal terima 300.000 warga si rewel dan bikin negara mini. Laporan dari Sekretariat Koordinasi Strategis Bantuan Darat Argentina bocor ke publik, ngebongkar rencana buat 1. Terima 300.000 warga si rewel. 2. Bangun negara mini buat warga si rewel di wilayah Patagonia yang pernah kebakaran, dinamain lingkungan pribadi Joshua Nabi Siriwil. Saran gue jangan. Waktu dunia lagi sibuk sama konflik Amerika sama Iran, tensi di Korea Selatan, Korea Utara, Taiwan, Laut Kuning, Laut China Timur, dan Jepang makin panas. Banyak kapal tanker dan aktif pengintaian dan pesawat pengintai militer yang terpantau dari tadi pagi. Ada sesuatu yang gila nih bakal terjadi nih di daerah timur juga nih. Akhirnya kita tahu kenapa penyebab kekeringan dan kemarau Irak kan selama ini. Ini berita inti, bukan sekedar serangan militer, tapi serangan iklim. Waktu Iran ngehancurin pusat rekayasa awan rahasia Uni Emirat Arab, mereka sebenarnya ngebom jantung sistem kendali cuaca yang sengaja bikin Irak dan Iran kering kerontang beberapa dekade ini. Dan efek instan setelah serang tempat rekayasa awan ini hancur. 1. Hujan balik lagi ke Iran dan Irak setelah bertahun-tahun kemarau. 2. Suhu turun drastis sampai 5 derajat. 3. Awan dan kelembapan laut balik ke wilayah Iran dan Irak. Ini membuktikan Uni Emirat Arab pakai chemtrails dan gelombang HAARP yang dulu dipakai Amerika terus-terusan buat nyolong awan dari Iran dan Irak ke arah Teluk. Tujuannya jahat, gengs, bikin kelapa, ngancurin pertanian, dan maksa warga ngungsi biar kedua negara itu lemah dan bergantung sama Amerika sama negara-negara di Teluk. Dan kondisi sekarang, dulu suhu tembus 50 derajat Celcius, panas banget gengs, mataharinya ada 3, lebih panas dari Bekasi, dan kering. Sekarang banjir alami, malah nyelamatin pertanian di Iran dan Irak. Ini bukti kalau kekeringan kemarin itu buat dan serangan dan berhasil nutup pabriknya sementara. Tapi ya Amerika dan si rewel prediksi bakal bales ini pakai teknologi cuaca yang jauh lebih tinggi lewat pangkalan militer atau drone. Perang iklim baru aja dimulai. Jadi bukan hanya perang minyak, perang energi, perang proksi, tapi perang iklim. Ada berita ngenes, gengs. Jadi ada seorang jurnalis yang kritis banget ke Amerika sama si rewel, Andre Vilcek, itu waktu ke Indonesia dulu tahun 2018 ke supermarket di Jakarta. Dia cuma ngomong ngedumel nih, banyak banget pelang manusiaan sama para kapitalis rakus di sini. Dia ngodein dengan waktu beli yogurt, keju, mentega, sama telur. Terus pulang, ya harganya mahal dan komposisi nggak sesuai dengan apa yang mereka cantumin gitu. 2 tahun kemudian dia sama M0554D. Ini baca aja beritanya guys ya, di pause aja guys ya. Jembatan mobil akhirnya nyambung di perbatasan Rusia dan Korea Utara. Ini pertama kalinya ada akses jalur darat langsung antara kedua negara yang dibuka. Rencananya lalu lintas bakal mulai jalan musim ini. Jadi persahabatan Kim Jong Un sama Babang Putin itu berarti erat ya gengs ya. Jadi salut sama Iran. Bandara-bandara di Iran udah buka lagi, gengs. Cuma 12 hari perbaiki. Hampir semua bandara udah kelar diperbaiki dan udah beroperasi normal. Menlu Iran, Babang Abbas Araghchi bilang, kita bakal bangun lagi jembatan dan bandara jadi lebih kokoh. Tapi Amerika nggak bakal bisa balikin posisi mereka yang udah hilang. Nyambung sama berita utama tadi, Tucker Carlson juga ngebongkar rekayasa cuaca yang dilakuin Amerika di Iran dan ngancurin radar-radar Amerika di kawasan. Bahkan ternyata fase rekayasa cuaca di Uni Emirat Arab juga kena hantam. Curah hujan Iran dan Irak langsung naik drastis sampai bendungan meluap setelah 7 tahun kering, geng. Dan nyambung juga sama ini nih, Dutaan Iran di Kabul, Afghanistan ngepost pesan yang aneh. Mereka bilang, setelah ngancurin pusat rahasia rekayasa awan dan manipulasi cuaca di Uni Emirat Arab, semuanya berubah dalam semalam. Dengan hancurnya pusat rahasia rekonstruksi cuaca ini, peta cuaca di kawasan dan Irak langsung berubah total. Sekarang, Iran
Iran dan Irak dapat hujan tiap minggu dan suhu udah turun dari lebih dingin 5 derajat. Grup tempur kapal induk China Liaoning udah nyebrangin Selat Taiwan. Kapal induk Angkatan Laut China Liaoning CV-16 berlayar ngelewatin Selat Taiwan hari ini. Menurut laporan Kemenhan Taiwan, Angkatan Bersenjata Taiwan terus mantau pergerakan itu dan lagi nyiapin respons. Rusia baru aja ngesahin UU regulasi kripto yang ngebolehin bisnis dan perusahaan pakai kripto buat pembayaran lintas batas sama transaksi dagang luar negeri meskipun lagi kena sanksi embargo. BTC, Bitcoin, dan Ethereum prediksi bakal jadi aset pertama yang dapat lampu hijau di bawah kerangka aturan ini. Keren baba. Lufthansa, maskapai gede negara Jerman, pangkas 20.000 penerbangan demi hemat bahan bakar gara-gara harga penerbangan dan aftur yang harganya makin gila. Krisis ekonomi parah bener-bener lagi di ujung tanduk di Eropa. Apalagi setelah pipa minyak suplai untuk Jerman udah diputus sama Rusia. Banyak laporan yang nunjukin kalau Supreme Leader Iran Mojtaba Khamenei udah mutusin buat batalin semua kesepakatan internasional kait penghentian program nuklir. Menurut Supreme Leader, kepemilikan senjata dan nukliran adalah hak kedaulatan yang nggak bisa dinegosiasiin. Pasokan minyak dunia mulai gawat. Gencatan senjata habis tanggal 22 April. Iran bakal bales dendam atau nerima blokade nih. Dan kedua nih, Brent bakal meroket tembus sampai $120. Dan stok bahan bakar pesawat, diesel, dan bensin bakal langka dalam hitungan hari. Dan yang keempat poinnya, pasar energi global senilai $2 triliun prediksi bakal runtuh. Nah, ini kata investor-investor yang mindahin aset dari UAE, Uni Emirat Arab, ke Hong Kong dan Singapura bilang, kita lagi terancam dan ini lebih parah dari krisis 2019. Iran itu nggak perlu nyerang kapal Mamarika, mereka cuma perlu bikin Selat Hormuz terlalu bahaya buat dilewati sehingga kapal-kapal tanker jadi nggak bisa lewat. Dan semua sektor dari AI sampai industri plastik dan kosmetik bakal kena hantam. Pakistan udah balikin utang $3,5 miliar ke Uni Emirat Arab setelah Arab Saudi dan Qatar bantu Pakistan dengan total $8 miliar ke rekening bank Pakistan. Cair nih Pakistan. Cepet bisa kali. Berbarengan dengan kapal induk China yang melewati Selat Taiwan, juru bicara militer China bilang, jatah nuklir kami bukan cuman pajangan dan Washington harus ingat baik-baik sebelum main api di daerah Taiwan. Serta dia memperingati kalau Filipina bisa kehilangan akses bantuan energi darurat kalau Manila terus lanjut latihan militer bareng Mamarika di dekat Taiwan. Peringatan ini muncul di tengah ketegangan Indo-Pasifik yang makin panas dan makin kuatnya kerjasama militer antara Mamarika dan Manila. Dan juga latihan militer di waktu yang gak lazim, gengs, yang lagi berlangsung antara Mamarika, Filipina, dan Jepang di laut sekitaran Taiwan. Jadi minggu lalu, gengs, ada kapal India yang namanya Sanmar Herald. Dan di kapal itu ditembaki kapal cepat Iran karena dia ternyata jadi korban penipuan kripto. Jadi ceritanya kapalnya itu hubungi pria India yang ngaku-ngaku perwakilan angkatan laut Iran dan kapten kapal tersebut kemudian transfer kripto USDT dalam jumlah gede demi dapat izin ngelintas. Gitu kapal sampai di Selat Hormuz, mereka malah ditembakin sama kapal-kapalnya patroli garda tanahnya Iran yang asli karena emang nggak pernah ngeluarin izin buat kapal itu karena ngerasa Iran nggak terima duit, jadi kena prank, kena tipu. Aksi pembajakan laut oleh Mamarika sekarang makin meluas sampai ke perairan jauh. Nih kemarin ya, pasukan Indo-Pakom, bukan CENTCOM ya guys. CENTCOM itu kan Central Command yang ada di Timur Tengah. Indo-Pakom yang ada di Indo-Pasifik nyita tanker Iran yang namanya tanker Tiffany di Indo-Pasifik. Jaraknya 1.600 mil jauhnya dari zona blokade Mamarika. Kapal ini yang kabarnya mau ke China cegat di deket Sri Lanka. Tuh di peta ya geng sih ada ya. Ini bukan lagi soal Teluk Persia, ini udah jadi pembajakan laut global di perairan internasional. Dan terbukti banget kalau Mamarika emang lagi mau jegal China. Donald Bebek bilang panjangan gencatan senjata sepihak sama Iran itu permintaan Pakistan. Tapi dia juga negasin kalau blokade laut Mamarika itu nggak pernah berhenti. Berdasarkan fakta kalau pemerintahan lagi pecah parah yang sebenarnya udah ketebak. Dan atas permintaan Field Marshal Asim Munir serta Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif diminta buat nunda serangan ke Iran sampai para pemimpin dan perwakilan mereka bisa nyusun satu proposal yang solid. Kait hal ini saya udah merintahin angkatan bersenjata kita buat tetap lanjut blokade dan selalu siaga. Jadi gencatan senjata bakal diperpanjang sampai proposal mereka keluar dan negosiasi selesai lewat cara apa. Dan gencatan senjata kali ini kabarnya indefinitely, artinya nggak tahu kapan berhentinya.